Sama Bareng juga saya, Pak. dengan Aldi Nur ini ya? Iya, Pak. Ya, di kamar mandi. Rio Satrio. Hadir, Pak. Rio Satrio hadir. Muhammad Raka Maulana. Hadir, Pak. Raka Maulana hadir. Natasha. Hadir, Pak. Ridwan. Hadir, Pak. Ridwan hadir. Aditya. Hadir, Pak. Fuad Maulana. Hadir, Pak. Fuad di mana device-nya? Saya satu device sama Nadia, Pak. Oh, sama Nadia. Ahmad Junaidin. Hadir, Pak. Ya, Ahmad Junaidin hadir. Pak, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Dandi Renaldi. Hadir, Pak. Sama Ridwan ya? Iya, Pak, sama Ridwan, Pak. Nadia tadi hadir ya. Hadir, Pak. Kene Handoko. Kene Handoko. Maulana Misbah. Maulana Misbah. Muhammad Gufron. Hadir, Pak. Saya satu server sama Rio Satrio, Pak. Oh, Pak, absen semua. HP gue lobet. Rio Satrio sama dengan Muhammad Gufron. Bagaskara. Hadir, Pak. Hadir. Satu device sama Aldi, Pak. Bagaskara. Sauroy. Sauroy hadir. Aldi Nur tadi ada ya. Iya, Pak. Saya, Pak. Firmansa. Hadir, Pak. Firmansa hadir. Laura. Hadir, Pak. Laura Natasha hadir. Jadi yang belum Maulana, Kene Handoko, sama Hengki Susanto Sitorus. Oke, kita lanjutkan mengenai pipe work. Ini lanjutannya fungsi dari diameter tadi. Tadi diameter yang kecil-kecil, 1,5, 1 inch, 1,5, 2 inch. Nah, dan sekarang adalah semakin besar dalam inch-nya ya. Otomatis juga di sini ada per meter daripada setiap schedule. Yang otomatis pengertian kita adalah schedule 80 ini lebih besar man hours-nya. Jadi mulai dari 6,5 sampai ketebalan 24 inch itu sampai 64 man hour per meter. Per meter length ya. Kemudian ada beberapa catatan, sama juga dengan plat tadi, ada minimum luas yang dijadikan, yang dicas, ya, walaupun dia sedikit sekali yang dipotong, yang diganti baru, tetapi minimum itu adalah 30 kali 30. Nah, untuk pipa juga begitu.
a minimum charge to be applied for length of pipe of 3 meters. Ya kan? Umpamanya diganti plat pipe itu 2 meter, hanya 2 meter yang rusak umpamanya gitu, dalam kita mengukurnya pada suatu lokasi, tetapi charge-nya adalah 3 meter. Umpamanya contohnya tadi kita memakai tabel yang ini 2,5 inch, kemudian 6,5 per meter, kita harus kalikan 6,5 man-hour dikali 3. 6 kali 3 adalah 18, ditambah 1,5 lagi karena kali 3, berarti 19,5 man-hour untuk minimum daripada penggantian yang sebenarnya digantinya cuma 1 meter. Jadi menjadi 19,5 man-hour yang harus dibayar oleh pihak owner terhadap CPR atau kontraktor. Kemudian ada per bench additional 30% of the value of the string pipe. Straight pipe ya, pipa yang lurus itu ada tambahan kalau dia ada pembengkokan. Ya, karena dia mungkin pas tidak tidak melewati suatu tempat yang harusnya ditembus di situ, tapi dibengkokkan sedikit. Nah, bendingnya itu adalah harus dari nilai yang tadi taruhlah kita hitung 19,5 man-hour, kita kalikan lagi 1,3, ya kan? 30% tambahannya, karena ada ininya, bendingnya di situ, pembengkokannya. Mungkin pembengkokan itu juga pakai ini ya, pakai elbow juga bisa, ya kan? Karena ada bending di situ, elbow, berarti kan ada pekerjaan tambahan sebetulnya di situ. Makanya man-hour-nya jadi bertambah di situ 30%. Itu logika kenapa suatu bending, suatu pelengkungan itu ditambahkan 30%. Malahan kalau pipa itu dikasih cabang, kan ada perlu pengelasan yang bisa dikatakan fillet joint di situ kan, fillet joint, karena ada cabangnya di situ. Bisa cabangnya itu juga 90 derajat, bisa juga tidak 90 derajat, tergantung dari arah cabang pipa tersebut. Yang jelas tambahan biayanya adalah 80%. Jadi kalau tadi kita lihat dari tabel ini, taruhlah yang dalam 3 meter minimum ini, di situ di dalam 3 meter itu di 1,5 meter panjang dia ada branch, nah dikalikan lagi 19,5 dikalikan 1,8, 80% kan 1,8 jadinya. Itu pengertiannya. Kemudian removal and refitment only of the pipe, charge is 40% the value of the pipe. Jadi dengan pipa yang tadi kropos, pipa yang tadi bocor dan sebagainya kan kita potong, kita bersihkan, kita pindahkan, kemudian kita pasang pipa yang baru, itu ada additional charge-nya. Logis itu anunya, pengertiannya, karena saya juga pernah mengalami
waktu saya memasang AC baru di tempat bekas AC di ruangan di rumah saya. Ya kan? Saya udah beli nih AC-nya murni sekian. Kemudian di dalam harga pembelian AC itu udah termasuk katanya biaya pemasangan. Kan? Oke, datanglah orangnya, udah saya bayar kan. Harga itu udah termasuk pemasangan, pokoknya AC jadi hidup. Saya bayar umpamanya 5 juta satu AC. Kemudian ternyata dia sampai di rumah, saya bilang ini AC tempatnya di tempat AC saya yang baru, yang lama. AC saya yang lama kan udah rusak. Oh ya, ada tambahan Pak. Loh, kenapa ada tambahan? Kata janjinya ada dipasangnya gratis, termasuk gratis itu udah termasuk di harga yang saya beli, saya bayar di toko gitu. Ya Pak, tetapi itu kan pasangnya di tempat yang kosong, tempat yang baru. Karena ini AC baru, tempat yang baru. Kalau mau menggantikan itu, berarti kan kami harus bongkar ini AC yang lama. Ya kan? Kalau nggak dibongkar, ya kami masangnya di tempat yang Bapak tidak ada bekas AC lamanya. Nah, berapa biaya bongkarnya? 300.000. Ya, menurut saya logis pengertiannya itu. Karena dia kan menambah jam kerjanya, menambah tenaga lagi. Dan itu juga dia tidak berbohong kepada perusahaannya. Mereka juga mungkin, saya bayarnya bukan kepada tukangnya, bayar kepada perusahaan yang jual AC itu. Bahwa saya harus lagi 300.000. Walaupun mungkin juga perusahaan itu memberi tip juga kepada bawahannya, pada tukangnya, dari yang 300 itu mungkin mereka kasihkan 100, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu di dalam hal ini removal and refitment only of the pipe charge is 40% the value of the pipe. Value of the pipe umpamanya pipa itu sudah dihitung tadi contohnya umpamanya 19,5, minimumnya itu untuk 3 meter ya, untuk 3 meter ya ditambahkan dikalikan 1,4. Kemudian ada lagi tambahan-tambahan for pipe in other location, the following additional charge kan, to be made inside double bottom tank and duct skill 30%, inside cargo or ballast tank 30%, inside pump room 30%, in engine room below floor plate level 20%. Nah, di luar ini kan berarti adalah yang tidak ada tambahan. Umpamanya di deck gitu kan. Ada penggantian pipa ini fire main atau fire line itu tidak termasuk di inside ini, inside double bottom, inside cargo, inside pump room, in engine room dan sebagainya. Kemudian ada galvanize. Galvanize itu adalah salah satu pelapisan daripada steel pipe supaya steel pipe ini tidak cepat corrosion. Jadi di galvanize. Yang unsurnya hampir mirip dengan dilapisi aluminium ya, tapi istilah yang lebih populer di galvanize. Ya. %15 ya tambahannya. Dan 20% ya. Ready galvanized pipe, 20% of finished steel pipe.
Ini salah satu gambar daripada pipework. Main engine cooling water pipe. Ya, pipa pendingin, pipa air pendingin ya, pipa air pendingin untuk main engine. Nah, secara teknis kita harus menyadari pipa air pendingin ini biasanya adalah fresh water, pipa yang mengalirkan fresh water. Karena pendinginan main engine itu adalah dengan fresh water. Taruhlah ini main engine. Kemudian dia mengalami panas dan di sini ada storage fresh water, biasanya di sekeliling piston. Di sekeliling piston itu dikatakan jaket cooling ya, jaket cooling yang mana air pendingin itu berada antara silinder liner dengan engine block. Jadi silinder liner itu harus didinginkan karena proses kerja daripada piston yang menimbulkan panas, gesekan-gesekan karena pembakaran dan sebagainya, dia panas, akhirnya silinder liner ini panas. Untuk mempertahankan temperaturnya tetap tidak semakin panas, akhirnya adalah air pendingin di antara silinder liner dengan engine block tersebut. Kemudian air itu dialirkan keluar. Dialirkan keluar masuk ke dalam cooler. Ya kan? Di dalam cooler ini ada proses proses pendinginan antara fresh water yang panas dengan sea water yang dingin yang berasal dari sea chest. Taruhlah sea chestnya di sini. Ya, jadi dia ini mengalir ke sini, masuk ke ini ke cooler. Coolernya ini berupa tabung. Di dalam tabung itu mengalirlah seawater. Seawater mengalir ke sini, kemudian fresh water mengalir dari sini. Yang fresh waternya di dalam pipa, di dalam tabung itu. Dalam pipa-pipa kecil-kecil, pipa kecil, ada beberapa puluh atau beberapa belas pipa yang dialiri oleh fresh water tersebut. Nah, karena dari sea chest dialirkan sea water, akhirnya cooler tersebut atau air laut tersebut mendinginkan fresh water itu. Nah, fresh water yang dingin itu dialirkan lagi ke mesin. Nah, dialirkan lagi ke mesin, akhirnya di sini timbullah pendinginan. Ya kan? Timbul pendinginan, kemudian dia proses terus mesin hidup, akhirnya dia mengalir lagi setelah panas ke sini. Nah, di sini dia didinginkan oleh pengaliran daripada sea chest. Jadi yang masuk ke dalam engine itu adalah fresh water. Nah, ini yang digambarkan di figure 7 ini. Main engine cooling water pipe. Cooling water pipe ini yang akan diganti. Tapi saya tambahkan tadi sedikit pengetahuan ini bisa kita dapatkan sewaktu kita melakukan dalam mata kuliah saya yang saya berikan adalah mata kuliah Marine Survey and Inspection. Itu kan ada proses kita memeriksa
main engine, termasuk cooling sistemnya. Dan di main engine itu ada komponen-komponen tambahan yang kita harus juga periksa coolernya. Periksa juga kondisi daripada si chest-nya. Si chest-nya ini juga ada valve di sini, ada pump, sea water pump, kemudian di sini ada fresh water pump, kan? Jadi udah banyak komponen yang terlibat di situ. Ada main engine cylinder liner, main engine piston, kemudian ada pipa daripada fresh water, termasuk valve-nya, ada pump-nya, kemudian terus kepada pipa sea water, termasuk valve-nya, termasuk si chest-nya sendiri, kan? Si chest-nya juga adalah komponen engine juga. Kemudian ada pipa-pipa yang bukan steel tapi copper. Ya. Copper pipe work renewal in copper. The rate for copper pipe renewal is estimated as 300% that schedule for the steel pipe. Nah, jadi tinggal lihat aja tabel yang di atas. Untuk schedule 40 steel pipe, itu copper tinggal dikalikan 3 kali. Jadi fungsi dari diameter kan dapat man hour, itu man hour-nya kalikan 3 per meter. Ya. Kemudian di dalam pipe work, di samping tadi pipe-nya, ada pipe clamp. Karena beberapa bentangan pipa harus ada klaimnya. Supaya pipanya tidak bergeser, tidak melengkung, dan sebagainya. Karena dia tidak disupport oleh klem, pasti dia akan mengalami kerusakan. Sama dengan kita membentangkan plat, kan ada webnya atau girdernya. Kemudian di dalam bentangan itu juga antara web dengan web itu kan ada biasanya stiffener ataupun penguat lainnya ya, yang kita kenal dengan umpamanya deck beam umpamanya, atau frame umpamanya dari bentangan memanjang. Kalau frame-nya itu kita anggap suatu konstruksi melintang, berarti kan secara panjang kapal kan ada jejeran daripada frame-frame tersebut. Dari bentangan plat yang kalau kita anggap side plate itu adalah sepanjang kapal itu ada penahan-penahan berupa frame. Nah, frame itu analoginya sama dengan klem. Klem itu akan menimbulkan biaya tenaga kerja man hour per renewal of pipe clamp. Kan? Umpamanya untuk diameter sampai dengan 3 itu 2 man hour per clamp. Ya. Untuk 4, 2,5 dan seterusnya. Ada lagi spool piece. Ya, spool piece itu ada schedule 40, ada schedule 80, ada perbedaan man hour di sini. Nah, kemudian yang kelima di steel work, kemudian pipe work, kemudian mechanical work. Nah, mechanical work ini lebih mengarah kepada pekerjaan permesinan. Dan kita katakan overhaul, ya. Overhaul diesel engine. Nah, ini diambil suatu contoh single acting, slow running,
two stroke. Ada cross head-nya. Jadi mesin diesel pertama untuk kapal dan dipakai biasanya untuk kapal-kapal besar itu adalah tipe slow speed ya atau low speed two stroke dengan cross head. Jadi kita setiap kata ini itu merupakan ciri khas daripada sifat daripada mesin yang besar ya, mesin yang besar yaitu single acting, slow running, two stroke dan punya cross head. Kenapa dia punya cross head? Karena pergerakan piston tidak langsung menggerakkan crankshaft. Dia bertumpu dulu sama cross head. Kalau orang Indonesia bilang dia kepala silang ya. Nah, dari cross head inilah nanti ada connecting rod. Connecting rod ini yang nanti memutar crankshaft pada titik crankpin. Ya. Nah, di sini bisa Anda baca nanti berkaitan dengan overhaul ya. Dikatakan in the overhauling of large main propulsion engine, it is assumed that the ship will provide all the specialist equipment necessary. Jadi harus punya equipment yang khusus untuk membongkar mesin tersebut. Toolnya ya, toolsnya harus spesial dan toolnya itu juga harus disediakan oleh engine maker. Setiap owner atau shipyard membeli mesin untuk dipasang di kapal, itu engine manufacturing sudah menyediakan spesialis equipment-nya. Di mana di suatu saat nanti akan dilakukan overhaul, kan tidak perlu lagi orang-orang daripada engine maker yang melakukan itu, kan biasanya kontraktor lain ataupun orang kapal juga bisa kan yang melakukan overhaul tersebut. Dia harus memakai special equipment. Kunci-kunci pasnya, kemudian alat-alat untuk melepas bearing dan sebagainya, untuk memutar bautnya, itu harus sesuai dengan setiap komponen mesin itu harus equipment-nya harus spesialis. Tidak bisa umpamanya merek mesinnya Mitsubishi, kita pakai tools yang untuk Daihatsu, nah itu nggak tepat ya, nggak match ya. Mitsubishi dengan tipe mesin tertentu dia punya tools tertentu juga. This refer to heavy duty equipment which is normally supplied by the engine manufacturer. Ini yang saya jelaskan tadi. Supplied by engine manufacturer and also any specialist hydraulic tensioning equipment for fastening, untuk mengikatnya kembali. In main engine, it is assumed that the all lifting device such as overhead beam, runner block, and or overhead crane. Nah, jadi biasanya di engine room untuk kapal-kapal bermesin besar, kapal besar otomatis itu dia sudah punya overhead beam dipasang dengan runner blocknya, dan dia punya overhead crane yang berjalan dari samping ke samping, umpamanya dari depan ke belakang, tergantung dari konstruksi runner blocknya ya, overhead beam. Jadi overhead beam ini dipasang mungkin melintang engine room supaya atau memanjang engine room juga bisa. Pengertiannya dalam arti untuk memindahkan silinder yang diangkat, umpamanya gitu, silinder liner atau piston yang diangkat, nanti digerakkan ke mana tujuannya supaya diturunkan ke lokasi yang bisa diperiksa dan diambil lagi dari spare part yang ada, yang tadi
ditempatkan dari gudang, kemudian diangkat lagi dengan overhead crane tersebut, dia pasti bergeser seperti pergerakan rel kereta api ya, dari sisi utara selatan nanti dia menyimpang ke sisi barat dan timur gitu kan. Jadi kalau di kapal itu dari sisi melintang kapal, kemudian bergerak ke sisi memanjang kapal. Ini salah satu gambaran ya. Ada jasa-jasa yang perlu kita lihat di sini, manpower-nya top overhaul. Top overhaul adalah untuk mengeluarkan piston ring, dan sebagainya, itu tergantung daripada diameter silinder. Silinder bore adalah diameter silinder. Ada yang setengah, ini 50 cm ya, 50 cm ya, setengah meter berarti kan. Kan 1 meter kan 1000 mm, ini 500 mm, itu setengah meter diameternya. Itu manpower-nya 67 per silinder. Silinder cover crankshaft. Nah, ini adalah yang slow running 4-stroke ya, 4-stroke. Mechanical work. Valve nanti juga ada, masih mechanical work. Electric work yang ke-6. Electric work nanti bisa dibaca di sini, waktu kita terbatas. Saya akan kirimkan presentasinya sampai general works. Planning chart ya, planning chart nanti dibaca ini, Anda yang ngerti apa yang dimaksud dengan planning chart, dengan ada ininya, ada manpower shift-nya, manpower-nya ke atas ini mulai dari 20, 40, 60 dan sebagainya, kemudian shift-nya poin 1, 2, 3 dan 4, 10. Ya kan? 1 jam, 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Oke. Time is over. Any question? Halo? Ada yang belum di absen? Atau merasa belum di absen tadi? Hengki? Nggak menjawab tadi. Kene Handoko? Maulana Misbah? No comment? Oke, kalau nggak ada jawaban atau komen, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Satu.
Ya, sama-sama. Terima kasih Pak, izin lihat Pak. Ya, oke, silakan.